Malam itu, pintu rumah kayu lama di pinggiran Yogyakarta dibanting keras tepat di depan wajah Rama. "Pergi dari sini. Kamu bukan anakku lagi, Rama. Allah tidak meridhoi orang seperti kamu," teriak Ibu Kartini dengan suara yang pecah karena campuran amarah dan kekecewaan yang mendalam. Rama berdiri membeku di teras yang basah oleh hujan deras, tas ransel usang di pundaknya berisi hanya beberapa baju dan uang receh. Baru beberapa jam lalu, ibunya menemukan ponselnya yang tertinggal, membaca chat-chat pribadi dengan cowok yang ia sukai, dan melihat oto-oto yang tak seharusnya dilihat orang tua. Dalam sekejap, segala mimpi dan harapan masa depan hancur lebur. Rama berusia 20 tahun, anak laki-laki satu-satunya dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung, meninggalkan ibu dan adik perempuan Rina yang masih duduk di bangku SMA. Selama ini, Rama selalu berusaha menjadi anak baik, membantu warung kecil ibunya, belajar keras di universitas negeri. Tapi rahasianya sebagai pria yang mencintai sesama jenis selalu ia pendam dalam-dalam karena tahu betapa kerasnya masyarakat Jawa yang religius ini. Tetangga-tangga sering bicara soal penyakit itu di masjid, Ustadz selalu mengingatkan tentang dosa besar. Kini semua itu meledak di wajahnya. Dengan hati hancur, Rama berjalan meninggalkan rumah tanpa tahu kemana tujuan. Malam itu ia tidur di stasiun kereta, tubuh menggigil karena dingin dan ketakutan. Besok paginya, dengan sisa uang, ia naik bus malam menuju Jakarta, kota besar yang katanya bisa menelan siapa saja tanpa bertanya asal-usul. Di perjalanan panjang itu, pikirannya penuh dengan pertanyaan, mengapa aku seperti ini? Apakah aku memang salah? Air mata mengalir diam-diam saat mengingat pelukan ibu dulu saat kecil. Sesampainya di Jakarta, Rama merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Ia mencari kos murah di daerah Tanah Abang, kamar sempit tanpa AC dengan harga 500.000 sebulan. Uangnya tinggal sedikit, jadi ia langsung mencari kerja. Hari-hari pertama penuh penolakan. "Tidak ada lowongan," kata pemilik toko. "Kamu terlalu muda," kata yang lain. Akhirnya, ia mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung makan Padang kecil. Gaji kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Di warung itu, Rama bertemu dengan Andi, seorang pemuda seusianya yang juga bekerja sebagai koki pembantu. Andi ramah, selalu tersenyum, dan lambat laun mereka menjadi teman dekat. Suatu malam setelah tutup, saat mereka membersihkan meja, Andi berbisik, "Aku tahu kamu seperti aku, Rama. Jangan takut. Di kota ini, kita bisa hidup tanpa disembunyikan terus." Kata-kata itu seperti cahaya kecil di kegelapan hati Rama. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Namun, rasa bersalah terhadap ibu dan adik masih menghantui setiap malam. Ia sering menangis diam-diam di kamar kos, memikirkan Rina yang mungkin sekarang menanggung beban sendirian. Bulan-bulan berlalu dengan berat. Rama belajar bertahan hidup di ibu kota yang kejam. Ia mulai mengirim uang kecil-kecilan ke rumah lewat tetangga tanpa memberitahu identitasnya. Tapi suatu hari, telepon dari nomor tak dikenal membuat hatinya berdegup kencang. "Rama, ini Rina. Ibu sakit parah. Tolong." Suara adiknya terdengar putus asa. Rama merasa dunia berputar. Konflik batin semakin dalam, haruskah ia kembali meski ditolak? Atau terus berjuang di sini demi membuktikan diri? Ia memutuskan untuk tetap tinggal, tapi janji dalam hati bahwa suatu hari ia akan kembali dengan kepala tegak. Pagi berikutnya setelah telepon dari Rina, Rama bangun dengan mata bengkak.
Ia berjalan ke warung seperti biasa, tapi pikirannya tidak di tempat. Andi memperhatikan dan menawarkan bantuan. Kalau butuh tempat tinggal lebih baik atau pekerjaan sampingan, bilang saja, kata Andi sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Rama tersenyum tipis, tapi hatinya masih berat. Ia mulai mencari cara untuk menambah penghasilan. Suatu hari, saat membersihkan dapur warung, ia melihat seorang pelanggan memesan roti bakar spesial. Aroma mentega dan gula yang meleleh membuatnya teringat masa kecil membantu ibu di dapur. Itulah awal minatnya pada baking. Andi memperkenalkan Rama kepada Dimas, seorang barista di kai kecil dekat Tanah Abang. Dimas tinggi, kulit sawo matang, senyumnya hangat dan mata hitamnya penuh pengertian. Aku suka roti yang empuk dan manis, seperti hidup yang kita bangun sendiri, kata Dimas saat pertama kali mereka ngobrol panjang di kai setelah jam kerja. Percakapan itu berlanjut malam demi malam. Rama menceritakan pengusiran itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dimas mendengarkan tanpa menghakimi, hanya memegang tangan Rama pelan. Kamu tidak salah, Rama. Kita semua punya cerita. Hubungan mereka tumbuh lambat, penuh pengertian. Bukan sesuatu yang cepat, tapi dukungan yang membuat Rama merasa layak dicintai. Dimas mengajarinya resep roti sederhana di dapur kosnya. Rama mulai menjual kue kecil-kecilan di pinggir jalan setelah pulang kerja. Uang pertama yang didapat dari penjualan roti pisang membuatnya menangis bahagia. Tapi tekanan masyarakat datang juga. Di KAE ada rekan kerja yang bergosip saat melihat Rama dan Dimas dekat. Hati-hati, nanti dikira aneh, bisik salah satu. Rama merasa dunia mengecil lagi. Suatu malam, Dimas mengajak Rama ke pertemuan kecil komunitas teman-teman yang sama. Di sana Rama belajar bahwa banyak yang mengalami hal serupa, tapi mereka bangkit. Namun saat pulang, telepon dari Rina lagi, ibu masih sakit, uang obat habis. Rama memutuskan untuk mengirim lebih banyak uang, meski itu berarti ia harus bekerja lembur. Konflik batin semakin kuat, antara kebahagiaan baru dengan Dimas dan tanggung jawab keluarga yang pernah membuangnya. Ia berjanji pada diri sendiri, toko roti kecil ini akan menjadi jalan keluarnya. Usaha roti Rama mulai berkembang. Dengan bantuan Dimas, ia menyewa kios kecil di pasar tradisional. Roti pertama yang dijual laris manis, pelanggan datang karena tekstur lembut dan rasa autentik Jawa. Tapi ujian datang saat Dimas harus pindah ke Surabaya untuk pekerjaan baru. Ini hanya sementara, Rama. Aku akan kembali, kata Dimas sambil memeluknya di stasiun. Rama merasa kehilangan, tapi ia terus berjuang. Suatu hari, ada pelanggan yang mengenali Rama sebagai anak yang diusir dari kampung. Gosip menyebar, penjualan turun. Rama hampir menyerah, tapi ingat kata Dimas, kamu lebih kuat dari ini. Ia memutuskan untuk membuka toko roti kecil di pinggir jalan dengan nama Roti Harapan. Hari demi hari, ia bangun jam 4 pagi untuk mengadoni, memanggang, dan melayani. Kemudian datang kabar buruk dari Rina, ibu harus operasi, biaya jutaan. Rama mengirim semua tabungan tanpa bilang siapa pengirimnya. Tapi salah paham terjadi saat Dimas pulang dan melihat Rama dekat dengan Andi lagi. Kamu tidak percaya padaku, tanya Dimas marah. Rama menjelaskan, tapi luka sudah ada. Bisnis hampir bangkrut karena Rama terlalu fokus membantu keluarga. Ia harus memilih, mengejar cinta atau menyelamatkan diri. Dengan hati hancur, Rama memilih untuk fokus pada toko roti. Toko roti Rama mulai dikenal di lingkungan. Pelanggan tetap bertambah, ia bahkan merekrut 2 karyawan.
Rina menghubungi lagi, ibu bertanya-tanya siapa yang kirim uang. Rama masih menyembunyikan identitas. Dimas kembali, mereka berdamai setelah penjelasan panjang. Aku mencintai kamu apa adanya, kata Dimas. Bisnis berkembang, Rama pindah ke lokasi lebih besar di Jakarta Selatan. Tapi krisis datang saat banjir besar melanda, stok rusak. Rama hampir putus asa, tapi dukungan dari Dimas dan teman-teman membuatnya bangkit. Rina datang ke Jakarta diam-diam bertemu Rama. Ibu masih marah, tapi ia sering menangis mengingatmu. Kata-kata itu membuat Rama memutuskan untuk terus maju. Toko roti Harapan kini punya cabang kecil. Rama sukses, bisa beli rumah kecil untuk dirinya dan Dimas. Saat ibu sakit parah lagi, Rama datang ke Yogyakarta dengan mobil baru. Ibu Kartini terkejut melihat anaknya yang kini dewasa dan mandiri. Kamu bagaimana bisa? Tanya ibu dengan suara gemetar. Rama menjelaskan semuanya, tanpa menyalahkan. Ia membayar semua biaya pengobatan dan mengajak ibu ke Jakarta. Ibu Kartini tinggal bersama Rama dan Dimas. Lambat laun, ia melihat betapa anaknya bahagia dan sukses. Makan ibu, nak, kata ibu suatu malam sambil memeluk Rama. Rina dan keluarga besar kini didukung sepenuhnya oleh toko roti itu. Rama memandang toko roti yang kini ramai, tangan Dimas di bahunya, ibu tersenyum di kursi. Benarkah bahwa pengampunan dari anak kepada orang tua yang pernah menolak identitasnya selalu tepat waktu?